Hai, halo Taurus, apa kabar? Semoga semua Taurus dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Taurus, kita akan baca Love Life dengan tema perasaan terdalamnya kepada kamu saat ini seperti apa. Sebelumnya aku disclaimer dulu dikit, jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Jadi hasil bacaannya bisa aja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi jika memang dirasa resonate bacaannya cocok, tapi jika tidak jangan dipaksakan ya, harus bijak dalam menyikapinya. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Yang mau pesan produk spiritual juga kalian bisa klik link katalog yang ada di kolom deskripsi. Kita cek dulu energi kamu dan dia ya. Oke, konektor antara kamu sama dia, sini ada Three of Wands, perjalanan panjang. Jadi hubungan kalian ini memang entah kemarin panjang perjalanannya tapi tanpa kejelasan, atau ini memang hubungan masih panjang jalannya, masih banyak hal-hal yang harus kalian lewati bersama, kalian rencanakan atau kalian lakukan bersama ya. Energi dia di sini ada High Priestess, lagi menyelaah, lagi mencari pembelajaran hidup, lagi memahami atau memaknai dirinya sendiri ya. Kemudian di sini ada King of Swords, agak sedikit lumayan overthinking, lagi membuat satu batasan terhadap diri dia sendiri atau defensif. Kemudian di sini ada Eight of Pentacles, lagi fokus dengan pencapaian target atau lagi banyak kerjaan yang memang harus dia kejar untuk meningkatkan finansial dalam kehidupan dia. Energi kalian di sini ada Nine of Cups, merindukan kenyamanan yang pernah terjadi. Berharap bisa merasakan atau mendapatkan lagi situasi atau momen-momen di mana kamu pernah tenang, damai, atau tentram. Kemudian sini ada Eight of Swords, masih ada sedikit kemelekatan terhadap seseorang yang mungkin saat ini berdealing dengan kamu atau masih ada di dalam pikiran kamu. Sulit untuk melepaskan energi orang tersebut, tapi sedang kalian upayakan ya. Ada The Moon, ya, ada situasi di mana mengharapkan adanya satu komunikasi, ya, atau ada hal-hal yang perlu divalidasi yang kamu minta atau kamu harapkan. Mungkin kemarin ada beberapa yang nggak jelas nih, penyampaian, harapan, keinginan satu sama lain. Jadi kamu ngerasa bahwa ada sesuatu yang harus dijelaskan, hanya saja keterbukaan ini yang sulit untuk kalian atau kamu dapatkan, ya. Oke, kita lihat dari tarotnya. Wah, kenapa ini kartunya? Taurus. Kita cek dulu pas live kalian ya. Oke, di sini ada Wheel of Fortune, kemudian ada Six of Cups, ada Cancer, Scorpio, Pisces. Ini ada yang kangen sama kalian. Nine of Cups ada 2. Kemudian ada ada The Sun. Kemudian di sini ada Six of Swords. Ada yang sudah ghosting, meninggalkan dan berlalu ya. Kulihat di sini hubungannya sebenarnya baik-baik aja, tapi mungkin ada beberapa perbedaan antara kamu sama dia yang sulit untuk kalian sinkronkan. Ya, entah ini berbeda usia, entah ini berbeda agama, adat istiadat, atau perbedaan-perbedaan lainnya, bisa jadi juga ada perbedaan jarak. Tapi sebenarnya hubungan kalian itu saling mengisi satu sama lain. Di sini juga ada beberapa yang hubungannya dimanfaatkan. Mungkin seseorang ini hanya mencari keuntungan aja dari menjalin hubungan sama kamu. Tapi di sini kalau aku lihat walaupun menjalin hubungan, dia menikmatin itu atau merasakan kenyamanan itu, ya. Ada ketenangan yang dia rasakan ketika bersama kamu atau bahkan sebaliknya. Even di sini yang sedang tidak bersama sekalipun, orang ini sedang rindu sama kalian, sedang kangen sama kalian. Hanya saja mungkin kalian berdealing sama situasi seseorang yang agak lumayan arogan, keras kepala atau narsis lah katakan. Ya, masih pengen dia aja yang diturutin, atau kamu harus mengikuti apa yang menjadi kontrol dalam keinginan dia atau dalam diri dia ketika bersama. Ada hal-hal yang kayaknya
berbeda 180 derajat. Even kalau misalnya kalian lagi baik-baikan, sayangnya luar biasa, sayang banget. Tapi kalau misalnya lagi marah juga marahnya nggak kekontrol, luar biasa juga, seperti itu. Ini hubungannya banyak yang terjalin atau terjadi karena adanya ketertarikan secara fisik, penampilan, ya. Dan di sini banyak sexual chemistry yang besar dalam hubungan kalian. Jadi kayak awalnya mungkin hubungan ini hanya untuk kesenangan sesaat atau coba-coba, tapi akhirnya kepincut, akhirnya jatuh hati, akhirnya benar-benar sayang. Tapi yang terlihat adalah ketika sudah benar-benar sayang, justru bukan mendapatkan effort yang positif, tapi justru malah ditinggalkan. Ini energinya ditinggalkan, lagi sayang-sayangnya. Seperti itu, ya. Terlalu banyak argumen yang sepertinya nggak bisa kamu bantah di sini. Itu dia, ya. Jadi mungkin juga kalian juga berdealing sama seseorang yang lumayan playing victim. Jadi ketika kalian tahu dia salah, kalian ingin menyalahkan dia, itu nggak bakal bisa. Artinya dia akan menyalahkan kamu balik. Itu, ya. Oke, kita lihat perasaan terdalam dia ke kamu saat ini seperti apa. Ada Emperor, ada Aries, kemudian ada Hierophant, energi kamu sendiri, Taurus. Kemudian ada Page of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Wow, dia mau datang lagi nih. Ya, perasaannya masih ada, ketertarikannya masih ada. Six of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Hanya saja memang gengsinya agak lumayan besar ya, kalau aku lihat. Pertimbangannya terlalu banyak, perhitungannya terlalu banyak, tuh kan keluar. King of Swords, ya, Gemini, Libra, Aquarius. Energi kalian secara keseluruhan ada Three of Cup. Banyak yang berdealing dengan situasi third party. Energi kalian pun sepertinya memang pengen union, renewal. Entah ini ada kaitannya memang pingin benar-benar kembali lagi sama dia, atau ini sekedar pengen bertemu. Tapi tadi aku melihat ada gambaran validasi yang masih kamu inginkan dari seseorang ini. Ada penjelasan yang belum tuntas. Jadi kayak kamu mungkin masih ngerasa bahwa ini harus ketemu sekali lagi, harus dibicarakan. Kemarin tuh ninggalin aku alasannya apa, kenapa? Bahkan mungkin nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba dia menghilang begitu aja. Jadi kamu nggak tahu gitu, diputusin secara sepihak tanpa alasan yang jelas, ya. Perasaan terdalam dia ke kamu saat ini masih mempertimbangkan. Sebenarnya ya, perasaan itu masih ada di sini. Ingin memenangkan hati kamu, ingin datang juga masih ada. Hanya saja dia masih membutuhkan waktu sepertinya. Ada pembelajaran-pembelajaran lagi, ada situasi cerminan diri yang harus dia telaah lebih dalam lagi. Perasaannya kuat tapi masih ditolak. Perasaannya dalam, kayaknya masih ditahan-tahan untuk meyakinkan benar-benar sebenarnya perasaan dia ke kamu tuh apa. Hanya sekedar gairah kah, atau memang perasaan ini benar-benar ada, ya. Apalagi mungkin sudah terjadi konflik antara kamu sama dia, sehingga kayak dia mungkin pernah dihadapkan dengan situasi keraguan-raguan. Apakah nanti kalau sudah bersama akan lebih parah lagi konflik yang terjadi, atau nanti kalau setelah bersama akan begini, akan begitu. Sepertinya kalian memang berdealing sama seseorang yang gampang overthinking, atau dia adalah orang yang analitik, memperhitungkan segala sesuatu dari sejak sekarang, dari sejak kejadian yang terlihat sekarang, maka dia akan mencari sebab akibat, ya, ke depannya nanti akan bakal gimana. So far nggak bisa dipungkirin sih, di sini ada keinginan untuk menawarkan sebentuk perasaan lagi, ingin jadian lagi, ingin bersama lagi. Kalau yang sedang bersama ingin dia upgrade lagi, tapi untuk mengatakan itu, untuk menyampaikan itu, sepertinya sulit dari mulut dia. Ya, jadi kalaupun misalnya nanti yang sedang tidak bersama dia kembali lagi, dia datang lagi, mungkin dia akan menjadi orang yang belaga bego aja nih, datang pengen balikan, tapi nggak terjadi yang namanya pengungkapan, tidak terjadi yang namanya kejujuran. Kalau dia tuh sempat nyesel, dia tuh sempat sedih, dia tuh sempat begini, sempat begitu, itu. Jadi kayak pengen datang aja gitu, balikan aja tanpa harus menjelaskan sesuatu. Sini ada Six of Wands tuh, ya, mencoba, berupaya untuk memenangkan hati kamu lagi. Jadi kalau aku lihat memang perasaannya masih ada, masih dalam sama kamu, masih kuat. Hanya saja, ya, berbanding lurus atau 50-50 sama ego, sama keras kepalanya.
ya, sama hal-hal yang mana mungkin dia takut ini akan menjatuhkan harga diri dia. Misalnya tiba-tiba nanti dia yang memulai duluan, tiba-tiba nanti kamu akan jadikan itu suatu satu senjata di kemudian hari. Misalnya kamu akan bilang, dulu kan kamu duluan yang minta balikan, kamu duluan yang balik lagi ke aku. Jadi ini memang orang lagi benar-benar mempertimbangkan sematang-matangnya sebelum dia melakukan satu keputusan tepat untuk kembali lagi sama kamu. Even perasaan terdalamnya menahan perasaan sih kalau aku lihat. Kangennya ada tapi ditahan-tahan. Itu. Yang ada mungkin sering stalking nih diam-diam. Oke, kita lihat pesan ya buat kalian dalam hubungan ini, dalam situasi ini. Apa sih yang menjadi pesan buat kalian? Jatuh pula. Taurus di sini ada free yourself ya. It's time to take back control of your life. Mungkin dalam situasi ini entah kamu sedang menunggu ataupun tidak ya, entah kamu di kubu halu atau kubu kepo, cuman sekedar pingin tahu atau memang masih berharap. Artinya di sini ada yang harus kamu lepaskan dulu atau kamu bebaskan dulu ya, tentang kemarahan mungkin atau apapun yang berkecamuk di dalam diri kamu supaya plong. Karena kalaupun kamu mengharapkan dia kembali tapi kamu belum bisa melepaskan atau mengikhlaskan kejadian-kejadian di masa lalu, sama aja menciptakan bumerang baru. Nanti kalian jadian lagi pun ujung-ujungnya kecurigaan yang sama yang muncul, atau bahkan muncul kecurigaan-kecurigaan baru. Maka lepaskan dulu diri kamu, fokus dengan self-love kamu, fokus dengan kebahagiaan kamu. Nanti kalau sudah ready, sekalipun tiba-tiba dia datang, kamu sudah siap berdamai dengan kondisi apapun yang datang nantinya ya. Oke, satu lagi apa? Di sini ada unrequited love ya, cinta bertepuk sebelah tangan. There is not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. Ada cinta bertepuk sebelah tangan, artinya mungkin salah satu hanya berkorban, yang satunya enggak, sehingga merasa tadi enggak ini ya, jadi jomplang. Mungkin kamu selama ini banyak melakukan pengorbanan dengan memberikan apa yang menjadi keinginan dia, atau kamu menjadi support system dia. Maka di sini memang pesannya adalah lepasin dulu diri kamu supaya nanti entah kamu menunggu dia ataupun orang baru, jatuhnya kamu nggak dalam situasi unrequited love lagi. Itu ya. Jadi kalau memang kamu merasa berada di dalam satu hubungan terlalu banyak pengorbanan dari kamu, effortnya dari dia tidak, segera kembalikan pikiran kamu untuk kembali kepada realita. Ya, pantas nggak dalam suatu hubungan seperti itu? Kalau kamu rasa tidak pantas, maka tinggalkan. Tapi kalau kamu rasa pantas, perlu dicoba, maka cobalah, tapi dengan memberi jeda waktu. Misalnya, oke, aku lihat deh 3 bulan lagi, kira-kira dia bakal berubah nggak ya kalau aku memberikan effort lebih. Tapi kalau ternyata nggak, jangan buang-buang waktu lagi ya, Taurus. Oke, bottom of the deck ada honeymoon ya. Enjoy the bliss of holiday time together. Ini kalau kalian nanti terjadi pertemuan satu sama lain, luangkan waktu kalian berdua untuk menyampaikan apa yang menggantung selama ini. Berdua aja, matiin HP, bicarakan. Jadi honeymoon itu bukan hanya menceritakan tentang bulan madu orang yang baru menikah, tapi honeymoon itu adalah meluangkan waktu berdua dengan pasangan kita, entah untuk melakukan yang namanya diskusi, atau hanya sekedar diam hening berdua, atau melakukan hal-hal lain yang kalian inginkan. Oke, aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Taurus, tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Bye Taurus.